Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titi Hardianti, NIM saya 19 14 200805. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis arbitrase syariah. Jenis-jenis arbitrase syariah ada dua, yaitu arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional. Arbitrase ad hoc yaitu arbitrase yang sifatnya tidak permanen. Artinya keberadaan atau eksistensi arbitrase tersebut sangat beruntung pada kebutuhan pihak-pihak yang bertikai yang menghendaki penyelesaian sengketa mereka melalui arbitrase ad hoc tersebut. Pada prinsipnya, arbitrase ad hoc tidak terikat dan terikat dengan salah satu lembaga arbitrase. Yang kedua itu arbitrase institusional. Arbitrase institusional adalah arbitrase yang melembaga, yang didirikan dan melekat pada suatu badan atau lembaga tertentu yang sifatnya permanen dan sengaja dibentuk guna menyelesaikan sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan perjanjian. Arbitrase institusional secara garis besar dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, sengaja didirikan. Arbitrase institusional sengaja didirikan untuk menangani sengketa yang mungkin timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaian di luar pengadilan. Arbitrase ini merupakan wadah yang sengaja didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian ini. Pihak-pihak yang ingin menyelesaikan perselisihannya dilakukan di luar pengadilan oleh arbitrase dapat memperjanjikan bahwa keputusan akan diputus oleh arbitrase institusional yang bersangkutan. Faktor kesengajaan didirikan dan sifat permanen yang melekat pada arbitrase institusional ini merupakan ciri pembeda dengan arbitrase ad hoc. Yang kedua adalah arbitrase institusional yang bersifat nasional. Arbitrase institusional dibagi menjadi dua sifat, yaitu nasional dan internasional. Pasal 59 dan 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dikatakan bersifat nasional jika kesengajaan pendiriannya itu hanya untuk kepentingan bangsa dan negara yang bersangkutan. Seperti yang sudah dijelaskan, arbitrase institusional merupakan badan atau lembaga yang sengaja didirikan sebagai wadah permanen. Jika pendiriannya hanya untuk kepentingan suatu bangsa dan negara, arbitrase institusional tersebut dinamakan bersifat nasional. Ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksi arbitrase institusional yang bersifat nasional hanya meliputi kawasan negara yang bersangkutan. Yang ketiga, arbitrase institusional yang bersifat internasional. Untuk menentukan apakah suatu arbitrase ini termasuk arbitrase nasional atau internasional, beberapa faktor dapat menjadikan indikasi antara lain, yaitu pokok sengketa, kebangsaan atau tempat tinggal para pihak dan para arbiternya. Terus yang ketiga itu hukum yang digunakan dan tempat pemeriksaan arbitrase dilangsungkan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu arbitrase institusional yang bersifat regional. Dalam pelaksanaannya, cita-cita yang menggunakan arbitrase regional tampaknya sangat berat, karena arbitrase regional belum tentu dapat diterima oleh negara-negara di dunia, apalagi negara-negara maju, karena setiap usul yang datangnya dari negara dunia ketiga untuk menggunakan arbitrase regional untuk menyelesaikan perselisihan mereka pasti akan ditantang oleh mitra dari pihak negara maju. Nah, di sini ada badan arbitrase internasional maupun badan arbitrase yang bersifat regional. Yang pertama itu ada International Chamber of Commerce. Yang kedua itu ada American Arbitration Association atau AAA. Yang ketiga itu ada American Society of Maritime Arbitration atau ASMA.
Yang keempat itu ada London Court of International Arbitration atau LCIA. Yang kelima itu ada Center from Dispute Resolution, itu CEDR di London. Yang keenam itu ada Australia Center from International Commercial Arbitration atau ICA di Australia. Terus yang ketiga itu perbedaan arbitrase ad hoc dan arbitrase internasional. Arbitrase ad hoc adapun arbitrase institusional adalah arbitrase dikoordinasikan oleh suatu lembaga, sedangkan arbitrase ad hoc dibantu secara khusus dan bersifat insidentil untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan sengketa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Setelah memutus sengketa, berakhir pula arbitrase ad hoc ini. Sedangkan arbitrase institusional adalah suatu arbitrase yang dikoordinasikan oleh suatu lembaga institusional tertentu. Sifatnya permanen dan sengaja dibentuk guna menyelesaikan sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan perjanjian. Setelah selesai memutuskan sengketa, arbitrase institusional ini tidak berakhir. Arbitrase ad hoc tidak terkait dengan salah satu badan arbitrase sehingga tidak memiliki aturan tata cara tersendiri baik mengenai pengangkatan arbiternya maupun tata cara pemeriksaan sengketa. Para arbiternya ditentukan dan dipilih sendiri berdasarkan kesepakatan para pihak. Adapun arbitrase institusional memiliki prosedur dan tata cara pemeriksaan sengketa sendiri. Arbiternya jika para pihak tidak memilih sendiri dapat ditentukan dan diangkat oleh lembaga arbitrase institusional. Di sini ada quotes dari Bapak Dr. Haji Saiful Bahri yang berbunyi, tidak harus jadi hebat dulu untuk berbuat, tetapi harus berbuat dulu untuk jadi hebat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.